masjid sudah bagus, cukup, nggak usah dibongkar pasang. Karena Nabi sudah mengingatkan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid, tidak terjadi hari kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Coba Pak yang banyak-banyak duit itu jangan umrah terus. Umrah sekarang kan 35 juta. Sekali-kali yang 35 juta itu kasih ke fakir miskin, kasih ke kerabatnya yang nggak mampu, kasih ke santri-santri di pondok pesantren biar bisa bayar seharian di pondok pesantren. Tepuk tangan dulu. Karena begini Bapak Ibu, walaupun kita semua naik haji, agama belum tentu terjaga. Walaupun kita umrah saban tahun, saban bulan, agama belum terjaga. Walaupun masjidnya mewah, megah, semua terbuat dari emas saking mewahnya, agama belum tentu terjaga. Tapi kalau anak-anak santri belajar di pondok pesantren, agama pasti akan terjaga. Karena innal ulama'a warasatul anbiya. Karena para ulama, para kiai, para santri adalah pewaris para nabi. Tepuk tangan. Ya santri di pondok itu loh Pak, kasihan kadang-kadang. Ngapura nggih. Ada santri putri maling soptek temennya. Nangis, saya nggak tahan, nangis saya Bapak Ibu. Nangis. Maling soptek pak temennya dilaporkan ke saya, Bapak Ibu gemeter dia. Takut saya marah. Saya bukan marah, tapi saya nangis. Ngapa dia maling softtek? Karena dia nggak kebeli softtek. Ngapa dia nggak kebeli softtek? Karena sudah lama nggak dapat kiriman dari mama bapaknya. Gimana kalau dia anak yatim? Maksud saya begini, orang Islam itu berhentilah dulu berlomba-lomba mempermewah masjid. Masjid sudah bagus, cukup, nggak usah dibongkar pasang. Karena Nabi sudah mengingatkan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid, tidak terjadi hari kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Tidak boleh Pak berlebih-lebihan. Makanya saya protes Bapak Ibu, Masjid Al-Jabbar Jawa Barat. Tapi kalau jenengan pengen ziarah, foto-foto selfie nang Al-Jabbar, boleh-boleh aja. Kan mewah soalnya. Cuman saya kritik. Mengapa saya kritik? Masjid Al-Jabbar dibangun pakai uang APBD. Uang rakyat. 1 triliun. 1 triliun loh Pak, 1000 miliar. Sedangkan di Jawa Barat masih banyak yang nggak kebeli sepatu untuk sekolah. Masih banyak yang susah beli beras. Ya Pak ya. Jadi kita ini jangan terjebak mempermewah masjid. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Begini Bapak Ibu, kalau kita bikin masjid mewah, paling banter orang ngomong apa? Wow, masjidnya mewah. Ibu-ibu serba selfie kan, upload di media sosial, paling banter begitu. Tapi kalau kita ngasih orang yang lapar, Pak Kasamlah, Pak Lurah ngasih orang yang lapar, kemudian sudah nggak kebeli beras, pagi nggak sarapan, sore siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kedurenan, cuman yang mati juga belum ada. Tiba-tiba Bapak Ibu lagi ngempet lapar, datang Pak Lurah, Pak Kasam bawa beras sekarung. Subhanallah, doa yang diijabah. Makasih Pak Lurah. Pak Lurah sudah sedekah sama kami, nggak berhenti sampai di situ. Pak Lurahnya pamit pulang, dia masuk dalam kamar sujud, nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah. Enggak berhentinya dia memuji Allah. Maka berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya.
Memang beras 10 kilo cuman Pak Kasam, tapi berarti bagi orang yang lapar. Sangat berarti. Makanya Bapak Ibu berbagilah. Cuman pesan semua Pak Kasam, Pak Kades, kalau nyantuni janda jangan sendiri Pak. Ini pesan ini. Kalau nyantuni janda mesti dikawani istri. Soalnya begini, nyantun pertama makasih Pak Kades baik betul. Alhamdulillah kan. Bulan depan nyantun lagi makasih Pak Kades. Cuman Pak Kades yang perhatian. Pak Kades mah enggak. Mulai dibanding-bandingkan. Bulan depan datang lagi. Coba anak saya punya bapak kayak Pak Kades. Nah, jadi tuh barang jadi. Makanya kalau nyantun janda Pak Kades harus ada kawan. Kalau nggak ada kawan bahaya Bu Kades, dampingin terus ya. Bahaya nantinya. Bukan ngajarin cemburu biar suaminya amanah maksud saya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kepedulian kita kepada sesama. Begini Bapak Ibu. Saya ditegur orang Bapak Ibu. Ustaz, apa kata saya? Dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak. Iya juga kan? Ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Dakwah kalau di mimbar kayak gini Pak, panitia dari sekarang sudah ngelem amplopnya ini, saya yakin itu. Iya kan? Di Bandar Lampung Bapak Ibu khutbah Jumat, nggak tahu kalau di Pesawaran ya. Di Bandar Lampung khutbah Jumat Bapak Ibu. Sekarang di Sango nih loh Pak. Kalau Masjid Jami 500.000, khutbah nggak nyampe 10 menit. Zaman Nabi mana ada Nabi khutbah di Sango nih. Mana ada sahabat dulu khutbah Jumat gitu di amplopin, tidak ada. Jadi kalau dakwah itu di mimbar, sekarang sudah disangoni semua. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya Pak ya. Ada catatan di media sosial yang menampar kita semua. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Tapi padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Coba Pak yang banyak-banyak duit itu jangan umrah terus. Umrah sekarang kan 35 juta. Sekali-kali yang 35 juta itu kasih ke fakir miskin, kasih ke kerabatnya yang nggak mampu, kasih ke santri-santri di pondok pesantren biar bisa bayar seharian di pondok pesantren. Tepuk tangan dulu. Karena begini Bapak Ibu, walaupun kita semua naik haji, agama belum tentu terjaga. Walaupun kita umrah saban tahun, saban bulan, agama belum terjaga. Walaupun masjidnya mewah, megah, semua terbuat dari emas saking mewahnya, agama belum tentu terjaga. Tapi ingat, walaupun masjid gede geribit, walaupun kita naik haji seumur hidup sekali, walaupun umrah kita cuma sekali, tapi kalau anak-anak santri belajar di pondok pesantren, agama pasti akan terjaga. Karena innal ulama warasatul anbiya. Karena para ulama, para kiai, para santri adalah pewaris para nabi. Tepuk tangan. Ya santri di pondok itu loh Pak, kasihan kadang-kadang. Ngapura nggih. Ada santri putri maling soktek temennya. Nangis, saya nggak tahan, nangis saya Bapak Ibu, nangis. Maling soktek pak temannya dilaporkan ke saya, Bapak Ibu gemeter dia, takut saya marah. Saya bukan marah, tapi saya nangis. Ngapa dia maling soktek? Karena dia nggak kebeli soktek. Ngapa dia nggak kebeli soktek? Karena sudah lama nggak dapat kiriman dari mama bapaknya. Gimana kalau dia anak yatim? Makanya santri saya kalau maling duit temannya nggak saya keluarkan, nggak Pak, bener. Ngapa dia maling? Karena nggak punya uang jajan. Awas santri jangan maling beneran. Nah biar nggak hilang duit santri kumpulin pengurus yang megang, biar nggak hilang. Kan begitu. Saya ngomong sama pengurus, lihat santri-santri yang nggak bisa jajan, intip siapa? Kalau teman-temannya jajan, dibalik omongin, kamu jajan lah, ini duit. Karena saya ngerasa Pak, saya ini anak yatim dulu. Orang semua jajan, saya nggak bisa jajan.
Ujung-ujungnya kalau orang jajan, saya bukan pengen jajan, bukan. Nggak pengen lagi makan cilok, nggak pengen lagi makan somai. Malu kok Parman dewek yang nggak bisa jajan. Malu Bapak Ibu. Akhirnya kayak seolah-olah teman-teman tuh ngeliat Parman, kok Parman dewe nggak bisa jajan. Karena malu, akhirnya ikut kerumunan ngantri jajan. Makan somai nggak bayar. Nggak bayar. Hati kecil tahu ini maling, cuman malu Bapak Ibu. Karena saking malunya nggak bisa jajan. Sedemikian lupa. Nah makanya sedekah buat santri yang mondok, kasih tahu. Kita mengeluarkan biaya untuk santri mondok, baik orang tuanya atau kita membantu tetangga yang anaknya mondok, membantu saudara yang anaknya mondok, dilipat gandakan. Bitis imiati alfin, pahalanya 900.000 kali lipat. Allahumma amin. Saya berharap tidak ada lagi santri yang tidak mampu jajan, tidak lagi santri yang tidak bisa bayar sahriah. Mudah-mudahan semua pondok pesantren sejahtera semua. Allahumma amin.